Sophie Turner, gadis cantik asal Australia, kembali ke Indonesia untuk mencari pria lokal yang pernah menolongnya saat nyaris menjadi korban penjamretan di Bali 4 tahun lalu. Waktu itu, Sophie hanya sempat melihat wajahnya sekilas dan mengingat nama panggilannya. Andy. Modal nekat dan kenangan samar, Sophie kembali ke Indonesia. Kali ini menginap di hotel tempat ia yakin pria itu bekerja. Di sanalah ia bertemu Randy, seorang cleaning service asal Jawa yang lugu dan sederhana. Sophie langsung yakin, dialah pria yang dulu menyelamatkannya. Randy yang polos tak tahu harus berkata apa, tapi terlalu kagum untuk membantah. Karena perhatian Sophie begitu tulus, keduanya terlibat dalam hubungan yang semakin dalam dan penuh kehangatan. Namun cinta yang tumbuh di atas kesalahpahaman tak bisa disembunyikan selamanya. Saat Sophie menemukan petunjuk baru tentang pria sebenarnya yang pernah menyelamatkannya, hati mereka diuji, karena bisa jadi cinta sejati justru hadir dari kesalahan. Langit Yogyakarta siang itu mendung. Bandara Adi Sucipto dipenuhi hiruk-pikuk wisatawan, sebagian membawa koper besar, sebagian lagi hanya tas punggung. Di antara kerumunan itu, seorang wanita berambut pirang turun dari taksi bandara. Matanya yang biru terang menatap papan hotel tempat ia akan menginap. Sophie Turner, 25 tahun, bule asal Melbourne, Australia, tiba kembali di Indonesia dengan satu misi yang selama bertahun-tahun tersimpan di hatinya. Mencari pria lokal yang pernah menyelamatkannya saat liburan di Bali 4 tahun lalu. Ia masih ingat kejadian itu dengan cukup jelas. Saat itu, Sophie sedang berjalan sendirian di kawasan Pantai Kuta ketika tiba-tiba seseorang mencoba merampas tasnya. Pria itu muncul entah dari mana, menghajar pelaku dan mengembalikan tasnya. Sophie hanya sempat mendengar namanya disebut singkat oleh orang-orang di sekitar. Andy. Itu saja. Tanpa nomor, tanpa alamat, tanpa jejak. Tapi kenangan itu terus menghantui Sophie. Bukan karena trauma, tapi karena rasa penasaran dan, entah, mungkin rasa kagum yang belum selesai. Sophie masuk ke lobi hotel. Hotel ini tak mewah, tapi cukup nyaman dan bersih. Ia sudah memesan kamar selama seminggu penuh. Harapannya, pria bernama Andy itu masih bekerja di sini seperti yang dulu dikatakan oleh seorang guide lokal. Saat dia sedang menunggu resepsionis memproses check-in, pandangannya tertuju pada seorang pemuda berseragam biru dongker yang sedang mengepel lantai. Rambutnya hitam pendek, kulitnya sawo matang, tubuhnya tidak terlalu tinggi tapi tegap. Namanya tertera jelas di dada. Randy. Sophie membelalakan mata. Wajah itu mirip. Jantungnya berdebar. Dia berjalan mendekat tanpa berpikir panjang. "Excuse me, are you Andy?" Tanya Sophie dalam bahasa Inggris yang pelan. Randy yang tengah menunduk langsung berdiri tegak. Ia kebingungan. Cewek bule ini ngomong apa? Dia mendengar namanya disebut. Tapi tadi dipanggil. "Andy? Maaf, saya Randy," jawabnya kaku. Sophie tersenyum lebar, lalu tanpa diduga, langsung memeluk Randy. "Oh my God, it's really you. I can't believe this. You saved me in Bali, remember?" Randy beku. Ia bingung, tak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Dia tak pernah ke Bali, tak pernah menolong bule. Tapi Sophie sudah tampak terlalu yakin. Randy hendak menjelaskan, tapi Sophie terus berbicara dengan ekspresi bahagia. Melihat itu, dia jadi ragu untuk membantah. Wajah bule itu tampak begitu lega, seolah memeluk seseorang yang sudah lama ia cari. Dan Randy, yang selama ini hanya dilihat sebagai pekerja biasa, cleaning service hotel kelas menengah, tiba-tiba diperlakukan seperti pahlawan. Iya, saya," gumam Randy pelan. Sophie tersenyum lebar dan menepuk bahunya. "You remember me, right? You helped me in Kuta. So many tried to steal my bag and you saved me. I never forgot you." Randy hanya tersenyum kaku. Dalam hati, ia tahu ini salah, tapi mulutnya tak sanggup berkata jujur. Bukan karena ingin bohong, tapi siapa sih dia sampai tega menghancurkan harapan wanita ini? 2 hari berlalu. Sophie dan Randy semakin sering bertemu. Sophie sering menunggu Randy selesai kerja lalu mengajaknya jalan-jalan di sekitar kota.
Kadang mereka makan di angkringan. Kadang hanya duduk di alun-alun sambil tertawa meski bahasa mereka berbeda. Randy sebenarnya tidak lancar bahasa Inggris. Tapi Sophie tidak peduli. Ia berbicara perlahan. Terkadang menggunakan aplikasi terjemahan di ponselnya. Yang penting, dia merasa nyaman. Randy pun pelan-pelan merasa disayang. Tidak ada wanita secantik ini yang pernah tertarik padanya sebelumnya. Ia hanya anak desa dari Kulon Progo, merantau ke kota dan jadi cleaning service. Tapi Sophie memperlakukannya layaknya pria sejati. Suatu malam, mereka duduk berdua di sebuah warung lesehan dekat Malioboro. Sophie menatap Randy sambil tersenyum. "You look different than before," katanya. Randy tertawa kecil. "Saya? Beda? Ya, mungkin. Rambut potong." Sophie tertawa juga. "But your eyes same. Your smile same. You're still the same guy who helped me. Kind. Brave." Randy menunduk. Ada rasa bersalah yang makin menekan dadanya. "Sophie, saya mau bilang," katanya lirih. Sophie menatapnya dengan serius. "Ya." Randy membuka mulut. Tapi tak ada kata keluar. Ia hanya menggeleng pelan. "Nggak jadi." Sophie menyentuh tangan Randy. "It's okay. You don't have to say anything. I'm just happy to see you again." Di balik semua kehangatan itu, Randy tahu, kebohongan kecil yang ia biarkan bisa berubah jadi bencana. Ia mulai merasa gelisah. Setiap kali Sophie menyebut peristiwa Bali, ia ingin jujur. Tapi tiap kali melihat mata Sophie yang berbinar, ia tak sanggup. Ia mencoba bertanya pada manajer hotel, apakah ada karyawan lama bernama Andy yang pernah kerja di sana 4 tahun lalu. Tapi manajer hanya menggeleng. Tidak ada. Mungkin orang yang Sophie cari hanya pernah datang sebentar atau bekerja di tempat lain. Malamnya, Randy tak bisa tidur. Ia duduk di kasur kosan sempitnya, memikirkan satu hal. Sophie mencintai orang yang bukan dirinya. Tapi kenapa hatinya berharap wanita itu mencintai dia? Randy, bukan sosok masa lalu yang tak dikenal? Di sisi lain, Sophie juga merasakan sesuatu yang berubah. Saat bersama Randy, dia merasa nyaman dan tenang. Tapi ada bagian dari dirinya yang merasa aneh. Ingatannya tentang penyelamatnya di Bali memang samar. Tapi, apakah dia benar-benar pria yang sama? Mereka semakin dekat, tapi juga semakin terjebak dalam ketidakjujuran yang tak disengaja. Beberapa hari kemudian, saat Sophie sedang berjalan di pusat oleh-oleh, matanya tertuju pada sebuah televisi di toko yang sedang menayangkan video dokumentasi pariwisata Bali. Dalam tayangan itu, terlihat cuplikan lama yang memperlihatkan keramaian kuta. Dan di tengah kerumunan itu, ada satu adegan pendek. Seorang pria lokal mendorong penjamret dan membantu seorang turis bule mengambil tasnya kembali. Sophie mendekat ke layar. Ia menahan napas. Itu dia. Pria itu. Bukan Randy. Tubuh Sophie terasa lemas. Seluruh dunia seolah berhenti sejenak. "Bagaimana bisa?" bisiknya. Di malam harinya, Sophie berdiri di depan pintu belakang hotel tempat Randy biasanya bersih-bersih. Randy terkejut melihatnya. "Sophie." Randy menyeka tangannya dari debu meja. Sophie menunjukkan ponselnya. Video yang tadi ia lihat sudah ia simpan. Diperlihatkannya ke Randy. "Ini kamu?" tanyanya datar. Randy tak bisa menjawab. Ia hanya diam. Sophie menatapnya lekat-lekat. "You knew it. You knew I was wrong. But you said nothing." "Saya mau jujur. Tapi saya takut kamu pergi," kata Randy pelan. Sophie menarik napas dalam. "So you're not him?" Randy menunduk. "Tidak." "Then who are you?" Randy menatap mata Sophie dengan lirih. "Saya cuma orang yang jatuh cinta sama kamu." Sophie menahan air mata. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Randy sendiri di tengah ruangan kosong, bersama kenyataan yang akhirnya terucap. Setelah pertemuan kembali yang emosional di desa, Sophie memutuskan untuk tinggal beberapa hari di rumah keluarga Randy. Meski hanya rumah sederhana berdinding kayu dan beratap seng, Sophie merasa hangat dan nyaman. Ia tak menyangka bisa merasa betah tinggal di tempat seperti itu,
jauh dari hotel berbintang, jauh dari keramaian kota. Ibunya Randy, Bu Sumi, menyambut Sophie dengan ramah. Meski agak canggung karena perbedaan bahasa, Bu Sumi mencoba menjamu Sophie sebaik mungkin. Ia memasakkan sayur lodeh, tempe goreng, dan teh manis panas. Sophie makan dengan lahap meski tak paham nama semua makanannya. Enak banget, Bu. Terima kasih, ucap Sophie terbata-bata sambil mengacungkan jempol. Bu Sumi tertawa. Sama-sama, Mbak Sophie. Randy duduk di samping Sophie, ikut tersenyum. Hatinya terasa hangat melihat wanita yang ia cintai bisa diterima ibunya. Walau dalam hati, ia masih merasa bersalah karena semua ini dimulai dari kesalahpahaman. Tapi hari-hari di desa membuat hubungan mereka semakin kuat. Sophie bangun pagi bersama ibu Randy, mencoba belajar menanak nasi di dapur kayu, membantu menyapu halaman, bahkan ikut ke pasar tradisional. Warga desa yang melihat kehadiran bule cantik itu sempat heboh, tapi lama-lama mereka terbiasa. Randy sendiri masih tak percaya dengan semua yang terjadi. Setiap pagi ia bangun dan melihat Sophie duduk di bel bambu sambil menyeruput teh hangat. Hatinya terasa penuh. Ia yang dulu hanya melihat bule dari jauh kini duduk satu atap dengan gadis bule yang datang bukan karena liburan, tapi karena mencintainya. Suatu sore, mereka duduk berdua di pinggir sawah. Langit senja mulai berubah oranye. Sophie menggulung lengan bajunya dan duduk bersila di atas tikar kecil. Randy, katanya pelan. Iya. Aku kadang masih mikir, kenapa kamu gak jujur dari awal? Randy terdiam. Ia tahu pertanyaan itu cepat atau lambat akan muncul. Aku takut, jawabnya jujur. Kamu datang dari jauh. Kelihatan bahagia banget pas ketemu aku. Aku nggak mau hancurin harapan kamu. Sophie mengangguk. Matanya memandang ke ujung hamparan sawah. Aku ngerti. Tapi kalau kamu terus bohong, mungkin aku nggak akan tahu siapa kamu sebenarnya. Randy menunduk. Aku cuma orang biasa. Sophie, aku nggak pintar, nggak punya banyak uang. Kerjaanku cuma ngepel. Sophie menoleh ke arahnya. Tapi kamu baik, tulus, dan kamu bikin aku merasa dihargai. Itu cukup. Kata-kata itu seperti angin hangat di dada Randy. Ia menatap Sophie yang tersenyum lelah tapi tulus. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi nama palsu. Hanya dua hati yang saling mengerti. Namun, tak semua orang bisa menerima hubungan mereka. Keesokan harinya, datang seorang tetangga jauh yang baru pulang dari merantau ke Jakarta, Pak Darto. Ia datang ke rumah Bu Sumi untuk bersilaturahmi dan kaget melihat Sophie. Loh, ini bule siapa, Bu Sumi? Tanyanya sambil tertawa. Temennya Randy, jawab Bu Sumi bangga. Pak Darto menyipitkan mata. Teman? Atau pacar? Sophie yang tidak paham sepenuhnya hanya tersenyum dan mengangguk. Pak Darto mendekat ke Randy saat Sophie pergi ke dapur. Kamu serius sama bule itu? Bisiknya. Randy mengangguk. Iya, Pak. Pak Darto tertawa kecil, tapi nadanya meremehkan. Wah, jangan mimpi tinggi-tinggi, Ren. Cewek bule itu ujung-ujungnya juga balik ke negaranya. Jangan-jangan dia cuma main-main. Ucapan itu membuat Randy terdiam. Ia memang sering memikirkan hal itu, tapi tidak pernah diucapkan langsung oleh orang lain. Beda dunia, Ren. Bule itu hidupnya serba enak. Kamu, hidup aja numpang sama orang tua. Ucapan itu menusuk hati Randy. Setelah Pak Darto pulang, ia jadi murung. Sophie menyadari perubahan itu. Kamu kenapa? Tanya Sophie saat mereka duduk berdua malam itu. Nggak apa-apa. Pasti ada apa-apa. Randy menarik napas dalam. Sophie, kamu yakin mau sama aku? Maksudku, kamu punya banyak pilihan di dunia kamu. Aku cuma cowok kampung. Sophie menatapnya lama. Aku ke Indonesia nyari orang yang aku kira penyelamatku. Tapi ternyata aku ketemu kamu. Dan kamu yang bikin aku ngerasa nyaman. Randy menghela napas. Tapi, kamu bakal balik ke Australia, kan? Sophie mengangguk pelan. Iya. Tapi itu bukan berarti aku ninggalin kamu.
Randy menatapnya penuh tanya. Kita bisa cari jalan bareng. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut aku ke Australia suatu hari. Atau, kita bisa cari hidup di sini sama-sama. Aku nggak tahu masa depan, Ren. Tapi aku tahu satu hal. Aku sayang kamu. Randy memejamkan mata sejenak. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi kalau Sophie bersedia berjuang, ia juga harus berani. Beberapa hari kemudian, Sophie mendapat kabar dari kantornya di Australia bahwa ia harus kembali dalam waktu 2 minggu. Ia memberitahu Randy dengan berat hati. Aku harus pulang dulu, katanya. Randy mengangguk pelan. Berapa lama? Aku nggak tahu pasti, tapi aku janji, aku bakal balik. Randy tersenyum pahit. Janji? Janji. Mereka berdua tahu bahwa hari-hari bersama mereka kini mulai dihitung mundur. Setiap jam jadi berharga. Mereka menghabiskan waktu sebanyak mungkin. Jalan ke pasar, nonton pertunjukan wayang, makan malam dengan keluarga Randy, dan duduk berdua di sawah seperti pertama kali. Sophie juga sempat mengajak Randy ke warnet desa untuk membuat email dan akun video call. Ia ingin mereka tetap terhubung meski berjauhan. Sekarang kamu nggak bisa kabur, kata Sophie sambil tertawa. Randy tertawa kecil. Nggak akan. Di hari terakhir sebelum Sophie pulang ke Australia, mereka berdiri di terminal bis. Sophie akan naik bis ke bandara karena jadwal taksinya penuh. Randy berdiri di sampingnya, membawa ransel Sophie. Makasih udah temani aku selama ini, kata Sophie pelan. Randy menatap matanya. Makasih juga udah datang nyari aku. Walaupun awalnya salah orang. Mereka berdua tertawa kecil. Tapi tawa itu tak bisa menutupi kesedihan. Bis tiba. Sophie naik dan duduk di dekat jendela. Randy berdiri di luar, melambai. Saat bis mulai berjalan, Sophie menekan telapak tangannya ke kaca. Randy menempelkan tangannya dari luar. Tidak ada kata-kata yang bisa cukup menggambarkan perasaan mereka. Tapi di antara dua telapak tangan yang terpisah kaca itu, ada cinta yang tulus. Cinta yang lahir dari kesalahan, tapi tumbuh dari kejujuran. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Setelah pertemuan kembali yang emosional di desa, Sophie memutuskan untuk tinggal beberapa hari di rumah keluarga Randy. Meski hanya rumah sederhana berdinding kayu dan beratap seng, Sophie merasa hangat dan nyaman. Ia tak menyangka bisa merasa betah tinggal di tempat seperti itu, jauh dari hotel berbintang, jauh dari keramaian kota. Ibunya Randy, Bu Sumi, menyambut Sophie dengan ramah. Meski agak canggung karena perbedaan bahasa, Bu Sumi mencoba menjamu Sophie sebaik mungkin. Ia memasakkan sayur lodeh, tempe goreng, dan teh manis panas. Sophie makan dengan lahap meski tak paham nama semua makanannya. Enak banget, Bu. Terima kasih, ucap Sophie terbata-bata sambil mengacungkan jempol. Bu Sumi tertawa. Sama-sama, Mbak Sophie. Randy duduk di samping Sophie, ikut tersenyum. Hatinya terasa hangat melihat wanita yang ia cintai bisa diterima ibunya. Walau dalam hati, ia masih merasa bersalah karena semua ini dimulai dari kesalahpahaman. Tapi hari-hari di desa membuat hubungan mereka semakin kuat. Sophie bangun pagi bersama ibu Randy, mencoba belajar menanak nasi di dapur kayu, membantu menyapu halaman, bahkan ikut ke pasar tradisional. Warga desa yang melihat kehadiran bule cantik itu sempat heboh, tapi lama-lama mereka terbiasa. Randy sendiri masih tak percaya dengan semua yang terjadi. Setiap pagi ia bangun dan melihat Sophie duduk di bel bambu sambil menyeruput teh hangat. Hatinya terasa penuh. Ia yang dulu hanya melihat bule dari jauh kini duduk satu atap dengan gadis bule yang datang bukan karena liburan, tapi karena mencintainya. Suatu sore, mereka duduk berdua di pinggir sawah. Langit senja mulai berubah oranye. Sophie menggulung lengan bajunya dan duduk bersila di atas tikar kecil. Randy, katanya pelan. Iya. Aku kadang masih mikir, kenapa kamu nggak jujur dari awal? Randy terdiam. Ia tahu pertanyaan itu cepat atau lambat akan muncul. Aku takut, jawabnya jujur. Kamu datang dari jauh. Kelihatan bahagia banget pas ketemu aku.
Aku nggak mau hancurin harapan kamu. Sophie mengangguk. Matanya memandang ke ujung hamparan sawah. Aku ngerti. Tapi kalau kamu terus bohong, mungkin aku nggak akan tahu siapa kamu sebenarnya. Randy menunduk. Aku cuma orang biasa. Sophie, aku nggak pintar, nggak punya banyak uang. Kerjaanku cuma ngepel. Sophie menoleh ke arahnya. Tapi kamu baik, tulus, dan kamu bikin aku merasa dihargai. Itu cukup. Kata-kata itu seperti angin hangat di dada Randy. Ia menatap Sophie yang tersenyum lelah tapi tulus. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi nama palsu. Hanya dua hati yang saling mengerti. Namun, tak semua orang bisa menerima hubungan mereka. Keesokan harinya, datang seorang tetangga jauh yang baru pulang dari merantau ke Jakarta, Pak Darto. Ia datang ke rumah Bu Sumi untuk bersilaturahmi dan kaget melihat Sophie. Loh, ini bule siapa, Bu Sumi? Tanyanya sambil tertawa. Temennya Randy. Jawab Bu Sumi bangga. Pak Darto menyipitkan mata. Teman? Atau pacar? Sophie yang tidak paham sepenuhnya hanya tersenyum dan mengangguk. Pak Darto mendekat ke Randy saat Sophie pergi ke dapur. Kamu serius sama bule itu? Bisiknya. Randy mengangguk. Iya, Pak. Pak Darto tertawa kecil. Tapi nadanya meremehkan. Wah, jangan mimpi tinggi-tinggi, Ren. Cewek bule itu ujung-ujungnya juga balik ke negaranya. Jangan-jangan dia cuma main-main. Ucapan itu membuat Randy terdiam. Ia memang sering memikirkan hal itu, tapi tidak pernah diucapkan langsung oleh orang lain. Beda dunia, Ren. Bule itu hidupnya serba enak. Kamu, hidup aja numpang sama orang tua. Ucapan itu menusuk hati Randy. Setelah Pak Darto pulang, ia jadi murung. Sophie menyadari perubahan itu. Kamu kenapa? Tanya Sophie saat mereka duduk berdua malam itu. Nggak apa-apa. Pasti ada apa-apa. Randy menarik napas dalam. Sophie, kamu yakin mau sama aku? Maksudku, kamu punya banyak pilihan di dunia kamu. Aku cuma cowok kampung. Sophie menatapnya lama. Aku ke Indonesia nyari orang yang aku kira penyelamatku. Tapi ternyata aku ketemu kamu. Dan kamu yang bikin aku ngerasa nyaman. Randy menghela napas. Tapi, kamu bakal balik ke Australia, kan? Sophie mengangguk pelan. Iya, tapi itu bukan berarti aku ninggalin kamu. Randy menatapnya penuh tanya. Kita bisa cari jalan bareng. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut aku ke Australia suatu hari. Atau, kita bisa cari hidup di sini sama-sama. Aku nggak tahu masa depan, Ren. Tapi aku tahu satu hal. Aku sayang kamu. Randy memejamkan mata sejenak. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi kalau Sophie bersedia berjuang, ia juga harus berani. Beberapa hari kemudian, Sophie mendapat kabar dari kantornya di Australia bahwa ia harus kembali dalam waktu 2 minggu. Ia memberitahu Randy dengan berat hati. Aku harus pulang dulu, katanya. Randy mengangguk pelan. Berapa lama? Aku nggak tahu pasti, tapi aku janji, aku bakal balik. Randy tersenyum pahit. Janji? Janji. Mereka berdua tahu bahwa hari-hari bersama mereka kini mulai dihitung mundur. Setiap jam jadi berharga. Mereka menghabiskan waktu sebanyak mungkin. Jalan ke pasar, nonton pertunjukan wayang, makan malam dengan keluarga Randy, dan duduk berdua di sawah seperti pertama kali. Sophie juga sempat mengajak Randy ke warnet desa untuk membuat email dan akun video call. Ia ingin mereka tetap terhubung meski berjauhan. Sekarang kamu nggak bisa kabur, kata Sophie sambil tertawa. Randy tertawa kecil. Nggak akan. Di hari terakhir sebelum Sophie pulang ke Australia, mereka berdiri di terminal bis. Sophie akan naik bis ke bandara karena jadwal taksinya penuh. Randy berdiri di sampingnya, membawa ransel Sophie. Makasih udah temani aku selama ini, kata Sophie pelan. Randy menatap matanya. Makasih juga udah datang nyari aku. Walaupun awalnya salah orang. Mereka berdua tertawa kecil.
Tapi tawa itu tak bisa menutupi kesedihan. Bis tiba. Sophie naik dan duduk di dekat jendela. Randy berdiri di luar, melambai. Saat bis mulai berjalan, Sophie menekan telapak tangannya ke kaca. Randy menempelkan tangannya dari luar. Tidak ada kata-kata yang bisa cukup menggambarkan perasaan mereka. Tapi di antara dua telapak tangan yang terpisah kaca itu, ada cinta yang tulus. Cinta yang lahir dari kesalahan, tapi tumbuh dari kejujuran. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai. 3 minggu telah berlalu sejak Sophie kembali ke Australia. Randy tetap menjalani hari-harinya di desa dengan rutinitas sederhana. Pagi membantu ibunya ke ladang, siang bekerja serabutan bantu tetangga, malam duduk sendirian di teras rumah sambil menatap langit. Meski jauh, Randy dan Sophie masih berhubungan setiap hari lewat pesan dan video call. Waktu jadi tantangan, karena perbedaan zona membuat mereka harus menyesuaikan jadwal. Tapi sejauh ini, hubungan mereka tetap berjalan, meski rindu kadang tidak tertahankan. Kalau kita nikah, kamu mau tinggal di Australia atau Indonesia? Tanya Sophie suatu malam melalui video call. Randy tergagap, tidak menyangka pertanyaan itu muncul tiba-tiba. Aku nggak tahu, Sophie. Aku belum pernah keluar negeri. Aku bahkan belum pernah naik pesawat. Sophie tertawa. Tenang aja. Aku akan ajari semuanya. Tapi kamu nggak takut? Tanya Randy. Takut kenapa? Takut sama keluarga kamu. Takut mereka nggak setuju kamu sama orang kampung. Sophie diam sejenak. Jujur, mereka memang belum tahu soal kamu. Tapi aku nggak peduli. Itu urusan nanti. Randy tersenyum kecil. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan yang ia simpan. Ia tahu cinta saja kadang tak cukup ketika dunia terlalu berbeda. Suatu hari, Sophie mengunjungi kantor pariwisata tempat ia dulu membuat laporan kehilangan paspor setelah kejadian penjambretan di Bali. Ia hanya ingin mengambil salinan data lamanya. Sekalian bertanya apakah masih ada dokumentasi kejadian waktu itu. Petugas memberikan satu file arsip video dari CCTV jalan dan cuplikan dari dokumentasi turis. Sophie membukanya di laptop miliknya malam itu. Dan di sanalah dia melihatnya. Dengan jelas. Cuplikan berdurasi 5 detik. Pria muda berkaus putih, mendorong penjamret dan mengejar pelaku hingga terjatuh. Ia mengembalikan tas Sophie dan bertanya, "Kamu nggak apa-apa?" Sophie terdiam. Ia zoom wajah pria itu. Hatinya bergetar. Itu bukan Randy. Wajahnya berbeda. Bahkan sangat berbeda. Pria itu lebih tinggi, kulit lebih terang, dan hidungnya lebih mancung dari Randy. Sophie terkejut. Ia mendadak merasa seperti ditarik kembali ke kenyataan. "Aku benar-benar salah orang," bisiknya pelan. Tangannya gemetar. Ia merasa bingung, sedih, tapi juga marah pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia selama ini yakin, padahal bukti jelas ada di depan mata? Malam itu, Sophie menulis pesan panjang ke Randy. "Ren, aku baru aja lihat cuplikan video lama dari kejadian di Bali. Ternyata, kamu bukan orang yang nolong aku waktu itu. Aku benar-benar minta maaf. Aku kecewa sama diriku sendiri. Tapi aku juga bingung sekarang." Randy membaca pesan itu dalam diam. Ia tahu hari ini akan datang. Tapi tetap saja, dadanya sesak. Ia tak langsung membalas. Ia menatap layar lama, lalu keluar dari kamar dan duduk di teras. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. "Aku nggak tahu harus marah atau sedih. Tapi aku sayang kamu, Randy. Bukan karena kamu orang yang pernah nolong aku, tapi karena kamu yang sekarang selalu ada buat aku." Randy menatap langit malam desa yang gelap. Ia ingin teriak, tapi tak ada yang bisa didengar. Ia ingin menangis, tapi matanya sudah kering karena terlalu sering kecewa pada hidup. Ia membalas, "Maaf karena aku nggak jujur dari awal. Aku terlalu takut kehilangan kamu. Tapi aku juga nggak pernah pura-pura. Rasa sayangku ke kamu itu nyata." Keesokan harinya, Sophie tidak membalas apapun. Randy mulai gelisah. Ia mencoba menelepon, tapi tidak diangkat. Pesannya hanya centang satu.
Ia khawatir, takut Sophie benar-benar pergi. Kali ini untuk selamanya. Di malam kedua tanpa kabar, Randy memutuskan naik motor pinjaman ke warnet desa. Ia ingin membuka email. Barangkali Sophie mengirim sesuatu. Ternyata ada. Sophie mengirim satu video pendek. Isinya adalah rekaman dirinya. Duduk di kamar dengan wajah lelah. "Ren, aku butuh waktu. Aku sayang kamu. Tapi aku juga harus jujur pada diriku sendiri. Aku datang ke Indonesia karena pengaruh masa lalu. Tapi yang aku temukan adalah kenyataan yang berbeda. Sekarang aku bingung. Apakah aku mencintai kamu karena kamu, atau karena kamu menggantikan kenangan yang belum selesai?" Randy menatap layar kosong setelah video berhenti. Hatinya makin hancur. Hari-hari berikutnya, Randy kembali seperti dulu. Ia mulai bekerja di bengkel milik pamannya, membantu mencuci motor dan mengganti oli. Ia tidak cerita pada siapa-siapa tentang Sophie. Tidak pada ibunya, tidak pada temannya. Yang ia tahu, Sophie butuh waktu. Tapi di dalam hatinya, Randy merasa takut kalau waktu itu akan mengubah segalanya. Sementara itu, di Australia, Sophie berkutat dengan pikirannya sendiri. Ia tidak tahu harus percaya pada perasaan atau logika. Hatinya bilang ia mencintai Randy, tapi kepalanya mengingatkan bahwa semua ini bermula dari kebohongan. Dalam waktu dekat, Sophie akan menjalani interview promosi di kantornya. Jika diterima, ia akan ditempatkan di Eropa selama 1 tahun. Ia belum memberitahu Randy, karena bahkan dirinya sendiri belum yakin dengan arah hubungan mereka. Suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di balkon apartemennya, Sophie melihat foto Randy di galeri ponsel. Wajah lugu dan polos itu tersenyum kaku, tapi penuh ketulusan. "Apa aku benar-benar bisa ninggalin dia?" gumamnya. Di desa, Randy memutuskan menulis surat, bukan lewat pesan digital, tapi surat sungguhan yang ia tulis tangan, lalu dikirim ke alamat Sophie yang dulu ia catat waktu mereka masih di Yogyakarta. Dalam surat itu, ia menulis, "Sophie, aku nggak tahu kamu masih mau baca ini atau tidak. Tapi aku harus jujur sekarang. Dari awal aku salah, dan aku tahu itu. Tapi aku nggak pernah pura-pura cinta. Kalau kamu pergi, aku nggak bisa marah. Tapi kalau kamu masih percaya sama rasa yang kita bangun, aku di sini, nggak kemana-mana. Randy." Sophie menerima surat itu 2 minggu kemudian. Ia menangis saat membacanya. Karena di saat semua orang berlari ke arah dunia digital, seorang pria di pedalaman Indonesia masih memilih cara paling sederhana, menulis dengan tangan, dengan jujur. Itu bukan surat cinta biasa. Itu adalah bukti bahwa meski cinta mereka berawal dari kesalahan, perasaan itu tumbuh nyata, dari hati yang bersih. Sophie menatap langit malam Australia. Ia tahu, saatnya membuat keputusan. 1 bulan berlalu sejak ayah Sophie pulang ke Australia. Hubungan antara Sophie dan Randy makin kuat. Mereka sudah seperti pasangan resmi walau belum pernah membicarakan pernikahan secara serius. Sophie tetap tinggal di rumah Randy, membantu ibu Randy berjualan kue dan mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak desa. Namun, ketenangan itu mendadak terusik saat Sophie dan Randy berkunjung ke pasar tradisional kota terdekat. Sophie sedang memilih buah saat seorang pria tua menghampiri mereka. "Maaf, Mbak bule ya yang dulu pernah liburan ke Gunung Bromo 5 tahun lalu?" tanya pria itu sambil memperhatikan wajah Sophie. Sophie tampak bingung. "Iya, tapi kenapa, Pak? Nama panggilan kamu Sophie, kan? Kamu dulu sempat jatuh ke jurang kecil waktu kabut tebal." Randy langsung menoleh. "Sophie, kamu pernah cerita soal ini?" Sophie mengangguk perlahan. Wajahnya mulai memucat. "Iya, waktu itu aku nyasar saat jalan sendirian. Lalu tiba-tiba ada pria lokal yang bantuin aku keluar. Aku cuma ingat dia bilang namanya Rio." Pria tua itu tersenyum kecil. "Betul, Rio itu anak saya. Waktu itu dia cerita ke saya, habis nolong turis bule, tapi nggak sempat pamit karena turisnya langsung dibawa ambulans." "Hening." Sophie menatap Randy, lalu ke pria itu. "Rio, sekarang di mana?" "Dia kerja di bengkel motor di sini.
dekat pasar. Sophie menggenggam tangan Randy erat. "Ren, aku harus ketemu dia. Aku cuma mau pastikan satu hal." Bengkel motor yang dimaksud tak jauh dari situ. Suasananya ramai. Beberapa montir sedang sibuk membongkar mesin. Seorang pria berusia sekitar 28 tahun berdiri di pojok, sedang membersihkan oli dari tangannya. Saat Sophie melihatnya, langkahnya langsung terhenti. Ia menatap pria itu lekat-lekat. "Rio?" tanyanya pelan. Pria itu menoleh, terkejut. Iya? Kamu siapa ya?" Sophie tersenyum kaku. "Aku Sophie. Dulu kamu pernah nolong aku di Gunung Bromo." Rio memejamkan mata sejenak, lalu tersenyum kaget. "Astaga, kamu yang jatuh itu." Sophie mengangguk. Randy berdiri di sampingnya, tidak berkata apa-apa. "Aku cari kamu bertahun-tahun. Aku pikir kamu gak nyata," ucap Sophie lirih. Rio tertawa kecil. "Aku pikir kamu juga gak bakal ingat aku." Hening lagi. Lalu Sophie berkata, "Aku mau bilang terima kasih. Aku nyaris mati waktu itu, dan kamu datang seperti malaikat. Tapi aku juga minta maaf karena selama ini aku salah mengira orang." Rio tertawa. "Itu nggak masalah, Mbak. Aku juga nggak berharap apa-apa. Yang penting kamu selamat waktu itu." Randy akhirnya angkat suara. "Jadi, kamu benar-benar Rio, ya?" "Iya. Maaf kalau jadi bikin ribet begini," kata Rio ramah. Di perjalanan pulang, suasana di antara Sophie dan Randy sunyi. Sophie sibuk dengan pikirannya sendiri, dan Randy merasa seperti berada di tengah badai yang tak bisa ia kendalikan. Sore itu, di teras rumah, mereka akhirnya bicara. "Aku nggak nyangka Rio masih ada," kata Sophie pelan. "Dan aku juga nggak nyangka ternyata aku benar-benar salah selama ini." Randy mengangguk, mencoba tenang. "Aku juga nggak nyangka. Tapi itu kenyataan." "Ren, kamu marah?" "Enggak. Tapi jujur, aku takut." "Takut kenapa?" "Takut kamu berubah pikiran. Takut kamu sadar bahwa cinta yang kamu cari ternyata bukan aku." Sophie menggeleng. "Aku memang datang ke Indonesia buat cari orang dari masa lalu. Tapi sekarang aku sadar, aku tetap salah satu orang paling beruntung karena ketemu kamu." Randy tersenyum pahit. "Tapi kamu juga nggak bisa bohongin hati kamu sendiri." Sophie menunduk. Ia tahu Randy benar. Malamnya, Sophie merenung di kamarnya. Ia mengingat kembali semua kenangan bersama Randy, dari pertama kali bertemu, makan pecel di warung sederhana, belajar bahasa Jawa, hingga momen-momen kecil yang membuat hatinya hangat. Tapi di sisi lain, ia juga teringat Rio, seseorang yang pernah menolong nyawanya. Ia tidak pernah mencintai Rio, tapi sosok itu selalu tinggal dalam memorinya, seperti hutang emosional yang belum tuntas. Esok paginya, Sophie meminta bicara empat mata dengan Rio. Mereka bertemu di warung kopi kecil dekat bengkel. "Rio, aku nggak datang buat mengganggu hidup kamu. Aku cuma mau tanya satu hal." "Apa itu?" "Saat kamu selamatin aku dulu, kamu sempat bilang, kamu harap bisa ketemu aku lagi. Kamu beneran serius waktu itu?" Rio tertawa pelan. "Iya, tapi setelah itu aku sadar, hidup kita beda jauh. Jadi ya, aku anggap itu cuma mimpi." Sophie menatapnya serius. "Kalau aku datang sebelum kenal Randy, kamu kira kita bisa punya cerita?" Rio berpikir sejenak. "Mungkin, tapi sekarang kamu udah sama Randy, dan aku lihat dia lebih dari layak buat kamu." Sophie tersenyum. "Terima kasih." Saat kembali ke rumah, Sophie langsung menemui Randy di dapur. "Aku sudah bicara dengan Rio," katanya. Randy menoleh. "Dan aku bilang sama dia, kalau aku datang sebelum kenal kamu, mungkin kami bisa punya kisah. Tapi sekarang aku tahu kisahku ada di sini, bersamamu." Randy masih diam. "Ren, kamu satu-satunya yang benar-benar buat aku merasa dicintai sebagai aku. Bukan sebagai bule yang hilang arah. Bukan sebagai korban yang butuh diselamatkan." Air mata Sophie mulai jatuh. "Aku cinta kamu, Randy,
Dan aku mohon, jangan tolak aku cuma karena masa lalu. Randy mendekat, memeluk Sophie erat. Aku juga cinta kamu, Sophie. Aku cuma takut, aku bukan yang terbaik buat kamu. Kamu mungkin bukan yang paling sempurna, tapi kamu satu-satunya yang selalu jujur. Dan itu cukup. Beberapa hari kemudian, Rio datang ke rumah untuk pamitan. Ia akan pindah ke kota besar, ditawari kerja di bengkel yang lebih besar. Saat berpamitan, Rio menggenggam tangan Randy. Jaga dia baik-baik, ya. Randy mengangguk. Pasti. Dan saat mobil Rio melaju menjauh, Sophie berdiri di samping Randy dengan mata tenang. Masa lalu akhirnya benar-benar mereka lepaskan. Yang tersisa hanyalah masa kini, dan masa depan yang akan mereka bangun bersama.